Selamat malam, salam sejahtera, Sobat Gus Protokol. Malam ini saya tidak akan melakukan penelusuran ke tempat angker, tapi malam ini saya akan melakukan motor vlog atau jalan-jalan sambil ngevlog. Nggak jalan sih sebenarnya, naik motor, makanya namanya motor vlog. Jadi saya akan muter-muter di sekeliling komplek ini. Tujuan saya sebenarnya ingin mengelilingi bumi muter-muternya, tapi kita awali dulu dengan lokasi sekitar komplek perumahan saya. Jadi ceritanya malam ini gabut, mau cari angin, ya muter-muter, siapa tahu dapat angin. Tutup pagar dulu biar nggak kebuka. Malam ini nggak ada angin di rumah, makanya saya cari angin. Saya akan naik Harley Supra X 125D 125 dimensi. Kuncinya entah kemana ternyata. Tidak lupa saya bawa perlengkapan senjata, jadi sedia payung sebelum hujan. Cari dulu kuncinya di mana. Kalau ini Ninja Warrior yang sering saya pakai untuk berburu makhluk metafisika, matematika, metamorfosis yang ada di seluruh penjuru bumi. Jadi beda-beda ya. Kalau untuk cari hantu yang Ninja Warrior, kalau untuk motor vlog yang Harley Supra X 125. Ya Sobat Gus Protokol, karena berhubung kunci Harley Davidson Supra X 125 dimensi tidak diketemukan dan remote controlnya pun emang nggak pakai remote control, jadi terpaksa saya memakai Ninja Warrior yang biasa saya pakai untuk mengelilingi bumi Nusantara, mengelilingi muka bumi di seluruh dunia, di seluruh tempat angker seluruh dunia. Jadi saya pakai ini untuk nge-vlog. Ya apapun yang terjadi ya karena pengen cari angin ya harus dicari, daripada anginnya nyari kita. Senjata sudah saya siapkan, tidak lupa air multifungsi ini selalu saya bawa. Le mineral. Kita tutup dulu pagarnya agar tidak kebuka. Bensinnya E berarti entek atau habis, tapi masih bisa nyala. Kalian tahu karena apa? Bukan karena hal goib, tapi emang bensinnya tinggal dikit. Bismillahirrahmanirrahim.
jalan-jalan santai, cari angin biar nggak kosong, nggak sepaneng, biar ada kegiatan. Kita keliling komplek perumahan saya. Buat sobat Gus Protokol yang ingin tanya-tanya sesuatu atau apapun itu, yang nggak pengen tanya pun juga boleh, silahkan kontak saya WA pribadi atau bisa di komentar, entah tanya apapun atau ingin menyampaikan apapun. Malam ini tadi ya, ini habis gerimis ya, ini jalannya agak sedikit basah. Jalan-jalan santai, motor vlog malam-malam bersama Gus Protokol. Di dalam kampung bernama Duran Runtuh ada dua budak kembar, berbaju biru, berbaju kuning. Mereka terbiasa bersama, luar biasa. Upin dan Ipin, keajaiban bermula hanya di sini. Bisa ditengok, masih ada manusia yang keluar malam. Nampaknya banyak juga orang-orang di komplek perumahan ini yang cari angin. Kalau semua cari angin ya nggak kebagian lah. Tapi nggak apa-apa, kita nge-vlog santai-santai aja malam ini. Nge-vlog santai-santai. Sepi ya, padahal udah larut malam tapi kok sepi. Di gang sebelah sini nampaknya udah nggak ada manusia yang berada di luar rumah. Entah karena emang di sini nggak ada manusia atau gimana ya, kurang begitu mengerti. Soalnya komplek perumahan ini luas sekali kan. Ibaratnya satu desa lah. Kalau di desa-desa itu luasnya satu desa. Kita akan ngevlog santai-santai, ngevlog malam-malam bersama Gus Protokol sambil nyanyi-nyanyi kan. Di dalam kampung bernama Duran Runtuh ada dua budak kembar, berbaju biru, berbaju kuning. Mereka terbiasa bersama, luar biasa. Upin dan Ipin, keajaiban bermula hanya di sini. Upin dan Ipin, marilah kita bermain dan bergembira bersama mereka. Kok ada yang ini jiwa nasionalisme sangat tinggi ya. Belum 17-an Agustus tapi udah ini mengibarkan bendera merah putih, bendera NKRI tercinta. Ini rasa nasionalismenya sangat luar biasa ya.
Ih, gang sini lebih sepi loh. Saking sepinya sampai nggak ada orang. Ini bahaya juga nih kalau terlalu sepi ini. Bisa jadi maling atau apa, bisa leluasa nih memanfaatkan situasi dan kondisi terkini. Ya apapun yang terjadi ya harus hati-hati, apalagi kalau sambil naik motor malam-malam gini. Meskipun di komplek perumahan harus ekstra hati-hati, soalnya ini apa, ya sepi kayak gini, hati-hati. Astagfirullahaladzim. Saya dihadang. Entah dari mana asalnya, apa tujuannya. Motor saya sampai mati sendiri. Astagfirullah. Saya putar balik lah. Saya sangat kaget soalnya tanpa ada aba-aba, tanpa ada apapun, langsung kayak gini. Motor saya terasa berat. Kok makin berat ya? Ternyata tengok sobat Gus Protokol, ini tanpa rekayasa, tanpa apapun, ternyata kuntilanak ini apa? Gandoli motor saya atau narik motor saya. Apa maksudmu? Maksudmu apa? Kamu kuntilanak ngapain narik motor? Kamu dulu tukang parkir ya? Atau seperti apa? Kamu nggak tahu saya siapa? Kalau kamu nggak tahu silakan cari tahu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa tujuanmu? Kunti. Si Kunti tukang tarik-tarik. Apa tujuanmu? Saya akan berusaha meloloskan diri. Daripada tarik-tarik, mending engkol-engkol. Nggak bisa diengkol. Ini karena energi Kunti yang sangat luar biasa. Macet lagi. Sangat di luar dugaan, ternyata saya pun lagi keluar udah diincar sama si Kunti. Entah Kunti yang dari mana, saya pun juga kurang paham. Saya akan mengamankan diri dulu. Saya akan atur formasi menyerang. Nyalain pipanya. Sangat di luar dugaan ya. Kita nggak lagi nelusurin tempat angker cuma di komplek perumahan saya, tapi kok bisa makhluk metafisika, matematika, metamorfosis seperti si Kunti yang narik-narik tadi menjahili saya. Saya tadi belum siap karena nggak ada niat suatu apapun untuk mencari hal-hal goib. Namun karena si Kunti tadi yang narik-narik itu udah menyerang duluan, mau nggak mau saya harus untuk interogasi, ada apa, kenapa kok bisa di komplek perumahan saya pun ada Kunti yang semacam itu. Takutnya kalau orang-orang biasa yang dicegatnya atau dijahilinya, tapi herannya kenapa dia narik-narik seperti itu, macam tukang parkir, atau dia dulunya tukang parkir atau seperti apa, atau dia emang bercita-cita menjadi tukang parkir, saya kurang tahu. Tadi gak jauh dari sini, sekitar sini, nampaknya lari ke hutan-hutan tepi sungai sana. Nampaknya dia di sekitar sana. Heran saya kenapa kok saya menjadi sasarannya ini, kenapa?
ada dendam pribadi atau dendam bersama-sama, atau dia suruhan dari orang lain, atau dia backing dari orang lain untuk suatu hal, atau dia bodyguardnya orang lain untuk menakut-nakuti saya. Karena saya tadi ngos-ngosan, sekarang pun masih ngos-ngosan, saya minum dulu, minum le mineral. Le mineral ini bisa menghilangkan dahaga, sangat berkhasiat juga untuk haus. Kita taruh aja di sini. Memang tempatnya di sini. Kita akan gerbek si Kunti. Dan nyalain senter, karena saya tadi bawa senter juga. Kalian rokok dulu, biar rileks, biar nggak tegang, biar saya kuat menghadapi kenyataan bahwasanya si Kunti ini nanti seperti apa. Sobat Gus Protokol, jangan ikuti saya karena ini adalah hal-hal yang sangat luar biasa. Tanpa adanya sebuah rencana atau apapun, ternyata saya dihadapkan dengan hantu Kunti seperti ini. Tapi nampaknya Kunti tadi sangat agresif. Nampaknya juga ada energi depresi ya. Si Kuntinya depresi, entah seperti apa, saya juga kurang tahu. Kita akan masuk ke hutan tepi sungai ini. Kita akan telusuri seperti apa. Masuk dari sini atau dari sana ya? Tapi nampaknya dari sini aja lah. Kita cek dulu di sini, ada bekas bekas jembatan ya. Dulunya jembatan, sekarang pun masih jembatan, tapi udah nggak dipakai. Soalnya ya karena jembatan ini udah putus, diterjang banjir ya. Harusnya si Kunti itu hobinya di sekitar jembatan sini, pohon-pohon gitu, nongkrong-nongkrong di jembatan. Atau mungkin karena di jembatan ini udah putus, jadi dia cari inovasi gimana biar nakutin orang, akhirnya di tengah jalan. Saya tengok jembatan ini putus. Putus atau apa ya, ambruk karena diterjang banjir sekitar 200 tahun yang lalu. Saya tahu ya karena cerita sih, 200 tahun yang lalu jembatan ini utuh dan diterjang. Saya mendapat sinyal. Tapi kok nggak ada suaranya, kok nggak ada wujudnya. Kita coba cek sebelah sini. Bisa dilihat sini hutan atau ladang, ideal sekali untuk makhluk-makhluk seperti si Kunti. Nampaknya Kunti ini pun memang markasnya di sini, makanya munculnya di dekat sini kan. Saya akan menyisir, bukan menyisir rambut, tapi menyisir tempat ini. Entah ada apa kenyataannya di sini. Aduh, saya seperti tersliding sebuah energi yang ada di sini ya, kayak dijegal gitu, di tackle, bukan tackle lantai ya, tapi sliding tackle. Bisa dilihat kalau kelihatan situ sungai-sungai, tapi nampaknya nggak kelihatan lah karena gelap. Ya karena malam gelapnya. Tengok itu sungai.
Saya mendengar suara lagi. Kita coba cari ke atas. Oh, bisa Sobat Gus Protokol lihat, kita diberi hadiah, diberi door prize ya, door prize dan surprise. Bahwasanya emang di sini markasnya. Bisa Sobat Gus Protokol lihat, coba. Saya akan coba mendekat, selangkah lebih dekat, selangkah lebih maju. Padahal juga beberapa langkah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita cari sudut atau titik yang paling ideal. Bisa Sobat Gus Protokol lihat wujud si Kunti yang menarik-narik motor saya tadi. Saya akan coba interogasi seperti apa pengakuannya, apa tujuannya menakut-nakuti dia tepar di tengah jalan, baring-baring di tengah jalan, atau mungkin dia lagi capek dengan segala rutinitasnya dan dengan segala hingar-bingar dunia dan dunia gaib yang melelahkan ini. Mari ikuti. Pak Kunti, apa tujuanmu kok menakut-nakuti saya dengan cara baring di tengah jalan, lalu saya ketakutan Anda menarik-narik motor saya? Apakah Anda terobsesi dengan tukang parkir? Kok bisa Anda menarik-narik gitu? Atau apa tujuan Anda? Atau Anda ingin nebeng saya untuk ke suatu tempat? Kenapa harus motor saya yang Anda tarik-tarik? Apa tujuan Anda? Kalau Anda nggak mau memberikan pengakuan, dengan sangat terpaksa saya duluan akan memberikan pengakuan. Pengakuan saya malam ini sebenarnya saya nggak ada tujuan untuk mencari makhluk-makhluk seperti Anda. Namun ya antara rezeki dan sial, Anda yang malah mencari saya. Malam ini tujuan saya padahal untuk menghibur Sobat Gus Protokol yang ada di belahan bumi manapun. Saya hanya ngevlog seperti ini, ngevlog motor vlog. Apakah Anda sering Mbak Kunti melakukan kegiatan rutinitas semacam ini? Apakah Anda tidak mengetahui apa memang tujuan Anda membuat terjadinya hal-hal ganjil yang ada di sini yang bersifat janggal, yang mengganjal pikiran masyarakat setempat? Apakah Anda ingin menimbulkan sebuah propaganda ketakutan untuk masyarakat sekitar sini? Kata si Kunti ini lewat komunikasi frekuensi gelombang gaib. Jadi si Kunti ini udah mulai bisa saya ajak ngobrol bahwasanya tujuannya ini bukan untuk memberikan sebuah ketakutan, tapi karena wujud protes terhadap ternyata di kebun ini, di kebun hutan atau ladang sini, di sini sering dipakai buat berak sembarangan. Jadi si Kunti ini nggak mau ada orang yang berak sembarangan di markasnya, karena si Kunti ini nggak suka hal-hal yang jorok seperti itu. Jadi si Kunti ini seperti menyampaikan sebuah aspirasinya secara umum, makanya dia keluar dari markasnya untuk ke jalan raya tempat manusia berlalu lalang untuk menyampaikan aspirasinya. Apakah sebelumnya Anda juga pernah menyampaikan aspirasi seperti ini lain hari kemarin atau kapan seperti itu terhadap orang lain?
katanya nggak pernah. Jadi dia apa ya, juga berspekulasi bahwasanya dia menyampaikannya ini ke orang yang tepat, yang bisa diajak komunikasi. Seumpama tadi ketemunya bukan saya, mungkin lain cerita, besoknya mungkin jadi heboh atau seperti apa, dikira tempat komplek perumahan ini jadi angker atau seperti apa. Jadi si Kunti ini juga udah spekulasi bahwasanya ketemunya nanti orang yang tepat. Untungnya spekulasi Anda benar. Apakah Anda suka tebak menebak atau Anda suka spekulasi ibaratnya skor bola atau seperti apa? Anda juga punya bakat di situ. Jika Anda punya bakat di situ, ya berarti Anda punya kelebihan. Kelebihan Anda jangan dimanfaatkan untuk hal-hal buruk ya. Cukup untuk Anda pribadi saja. Selain suka berak di sini, apa yang mengganggu Anda, meresahkan Anda sehingga Anda berbuat hal-hal yang iya-iya seperti propaganda seperti ini untuk menimbulkan sebuah ketakutan? Oh, soal sampah. Ya, untuk soal sampah saya akui di mana-mana emang asal aja lah orang-orang ini buang sampah. Tapi jadi tindakan saya nanti seperti ini, si Mbak Kunti yang sedang depresi akibat lingkungannya dicemari. Saya nanti akan berkoordinasi langsung dengan RT setempat dan masyarakat setempat. Jangan lagi berak di kebun atau berak sembarangan, dan juga jangan lagi membuang sampah sembarangan, karena itu efeknya sangat buruk ke alam semesta dan berdampak juga untuk makhluk sekitarnya seperti si Mbak Kunti ini. Jadi dari beraknya nanti bisa menimbulkan berbagai penyakit, terus si sampahnya nanti bisa menimbulkan berbagai penyakit juga, termasuk limbah radioaktif dan seperti itu dan sebagainya. Pokoknya dampaknya luar biasa lah. Jadi untuk Mbak Kunti tenang saja, tidak usah menakut-nakuti lagi seperti itu. Saya yang akan langsung menyampaikan aspirasi si Mbak Kunti ke para tokoh masyarakat setempat. Jadi Mbak Kunti slow aja, saya yang akan jamin tidak akan ada lagi orang yang berak sembarangan dan orang yang buang sampah sembarangan di sini. Ada lagi yang mau disampaikan? Apakah tidak ada? Jika tidak, jangan sampaikan. Jika ada, sampaikanlah. Sepertinya sudah tidak ada yang pengen disampaikan lagi. Jadi Mbak Kunti gimana perasaannya? Udah sedikit lega atau seperti apa? Sudah mendapat perwakilan orang yang tepat untuk menyampaikan aspirasinya? Kalau sudah, saya akan meninggalkan Mbak Kunti karena emang ini markasnya Mbak Kunti. Mbak Kunti baik-baik saja di sini. Jangan lagi mengganggu orang-orang setempat sini dalam bentuk apapun. Oke. Saya akan pergi. Assalamualaikum, Mbak Kunti. Minum lagi le mineral karena haus juga. Kita lanjut lagi.
Sebenarnya termasuk cerita yang unik, lucu dan menggemaskan ya. Bisa ada kisah seperti itu, kunci yang terganggu akibat ulah manusia seperti itu. Oke, cukup segitu saja ngevlog kali ini, dan ngevlog plus ketemu hantu lah judulnya. Untuk selanjutnya nantikan vlog-vlog saya selanjutnya, vlog motor vlog dan juga pencarian hantu atau mengelilingi bumi Nusantara dan seluruh penjuru muka bumi untuk menjelajahi segala tempat angker. Nantikan saja episode-episode selanjutnya.